Assalamualaikum anak Umi. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Umi semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama Umi Dila. Nah, hari ini kita akan belajar PAI anak-anak Umi dengan melanjutkan materi yang sebelumnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar Al-Quran sebagai kitab suci Allah. Nah, tonton terus ya video Umi, kita belajar sama-sama. Baik anak-anak Umi, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai Al-Quran sebagai kitab suci terakhir. Jadi anak-anak Umi, Al-Quran menurut bahasa artinya adalah bacaan, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat. Membaca Al-Quran termasuk ibadah dan mendapat pahala, dan membaca Al-Quran setiap hurufnya mendapat pahala 10 kebaikan. Al-Quran merupakan kitab suci Allah yang terpelihara keasliannya sampai akhir zaman, sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Nah, jadi anak-anak Umi, kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Sebagian surah Al-Quran diturunkan di Mekah dan sebagian lainnya diturunkan di Madinah ya anak Umi. Nah, wahyu pertama turun pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 Masehi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan wahyu terakhir turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 632 Masehi, yaitu surat Al-Maidah ayat 3. Anak-anak Umi, pada tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai peristiwa nuzulul Quran, artinya turunnya Al-Quran pertama kali. Nah, surat Al-Quran yang diturunkan di Mekah disebut surat Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan di Madinah disebut surah Madaniyah ya anak-anak Umi. Adapun kandungan kitab suci Al-Quran yaitu yang pertama ada akidah, meliputi keyakinan, kepercayaan, atau keimanan. Yang kedua ada ibadah, meliputi hubungan manusia dengan Allah. Dan yang ketiga ada syariah, meliputi ajaran dan peraturan. Yang keempat ada muamalah, meliputi hubungan manusia dengan sesamanya. Dan yang terakhir ada kisah-kisah, artinya cerita Nabi dan sejarah umat terdahulu. Nah anak-anak Umi, pada hakikatnya semua kitab suci Allah mengajarkan tentang keesaan Tuhan dan merupakan pedoman hidup manusia anak-anak Umi. Nah, pedoman hidup manusia dalam hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama manusia, maupun hubungan dengan alam semesta. Nah, kitab suci terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya anak-anak Umi. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum.